teman-teman, Bapak Ibu, udah meluangkan waktunya di weekend ini, meskipun sekarang weekend dan tidak weekend sama aja, tapi mungkin juga banyak orang tua yang agak pusing juga karena sekarang lagi liburan anak-anak, tapi tidak tahu mesti kemana. Ya. Nah, Bapak Ibu cukup bijaksana dengan menghabiskan waktu untuk bisa menambah pengetahuan ya secara khusus di bidang financial, dan hari ini saya mau bicara secara khusus tentang saham. Ya. Kita senang ya. Sebenarnya di satu sisi ya memang tidak enak dan tidak menyenangkan pada saat kondisi wabah COVID seperti ini. Tetapi satu sisi yang kita kemarin saya bicara dengan teman-teman di Financial Edu, kita juga senang di sisi lain karena dari dulu kita ngajarin teman-teman orang-orang di luar sana tentang financial education, tentang pentingnya dana darurat dan segala macam. Kita selalu dicuekin ya, dipikir udahlah kamu kebanyakan teori, udahlah nggak usah muluk-muluk. Ya, kesusahan sehari cukuplah sehari. Wah, pakai ayat-ayat Alkitab dan ayat-ayat Tuhan dan segala macam. Ya, tetapi dengan adanya wabah seperti ini, tiba-tiba orang sadar akan pentingnya manajemen keuangan, akan pentingnya menyiapkan dana darurat, akan pentingnya mengembangkan investasi. Ya, karena sekarang ini banyak usaha bisnis yang kolaps dan banyak orang berusaha untuk mencari penghasilan sampingan. Ya, oke, saya akan coba share screen dulu sebelum saya masuk ke materi saya. Sebentar ya. Bentar. Sudah kelihatan semua? Saya ini dulu. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, tadi sudah diperkenalkan saya dari Happy Business Club, saya founders dari Happy Business Club, yaitu sebuah komunitas yang kita mendedikasikan diri untuk mengajar tentang saham di Indonesia. Ya, mengajarkan tentang saham di Indonesia secara khusus, tapi secara umum tentang financial. Dan hari ini kita bekerja sama dengan Financial Education, karena kita merasa kita punya visi yang sama-sama mengajarkan tentang keuangan. Jadi Bapak Ibu, karena banyak orang yang tertipu, banyak orang merasa bahwa kalau dia tinggal di rumah yang mewah, kalau dia punya mobil yang mewah, kalau dia punya penghasilan puluhan hingga ratusan juta, dia sudah kaya. Ya, kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan di media sosial, ya 1 bulan yang lalu kalau saya nggak salah, sempat heboh karena ada seseorang yang nge-tweet temannya bahwa temannya punya penghasilan 80 juta sebulan, 80 juta sebulan, sampai sekarang itu masih cukup tinggi, tapi ketika terjadi COVID dalam 2 bulan, itu ngalamin kolaps secara keuangan, padahal dia punya penghasilan 80 juta. Ya, masalahnya karena tidak bisa mengatur keuangan. Karena dia punya cicilan rumah mewah di daerah Sentul, kalau saya nggak salah 3M ya totalnya rumahnya, kemudian punya cicilan mobil mewah, dan dia nggak punya dana cadangan. Ya, ini yang menjadi bahaya ya. Nah, tadi juga Pak Adit sudah jelaskan bahwa dari penghasilan yang diterima setiap bulan sisihkan 10% minimal. Kalau bisa, kalau kita ajarkan 10-20%, ya makin besar makin bagus untuk Anda investasikan. Nah, di mana investasi yang bagus? Nah, hari ini salah satu yang kita bicara adalah salah satu instrumen investasi yang terbaik saat ini, bahkan di Indonesia saat ini tingkat pertumbuhannya nomor 1 di dunia, karena rata-rata hampir mencapai 20% setahun, ya sangat tinggi. Nah, saya mulai tentang saham. Apaan sih saham? Ya, banyak orang tidak mengerti saham dan banyak orang yang punya persepsi atau mitos yang salah tentang saham. Banyak orang yang mendengar dari orang lain bahwa saham itu judi, saham itu high risk. Banyak orang uangnya kejeblos di saham karena secara studi menunjukkan bahwa 90% orang kehilangan uang di pasar modal. 90% sangat tinggi. 90% orang kehilangan uang di pasar saham karena mereka trading dan mereka nggak punya ilmu. Banyak dari mereka beli saham karena dengar kata teman, ya. Teman, ini saham ini mau dibawa ke sekian. Banyak dari mereka yang dengar dari kata sorry to say bandar, ya istilah orang saham bandar itu artinya adalah orang yang punya uang yang cukup banyak sehingga tanda kutip mereka bisa menaik turunkan saham. Dia bisa menaikkan turunkan saham karena dia bisa beli dalam jumlah yang sangat besar, kemudian harga sahamnya naik, kemudian ketika dia merasa sudah cukup, dia jual dalam besar-besaran, kemudian sahamnya turun. Ya. Nah, sebelum saya membahas itu lebih lanjut, mari kita coba sama-sama lihat saham apaan sih? Ya. Nah, saham secara kamus bahasa Indonesia, ya, saham adalah surat berharga. Ya.
Surat berharga yang menunjukkan bagian pemilikan atas suatu perusahaan. Jika Anda membeli saham, berarti Anda membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Anda menjadi partner, Anda menjadi bagian, Anda menjadi pemilik dari saham tersebut. Nah, di bawah ini coba Anda lihat, ini 10 orang terkaya di Indonesia. Ya, kalau Anda kenal ini, atau setidaknya kalau Anda nggak tahu wajahnya, setidaknya Anda pernah kenal namanya. Ya, ini adalah Hartono Bersaudara, yang punya Jarum Group, yang punya BCA, yang punya Grand Indo. Mereka selama hampir 10 tahun ya terakhir ini menjadi orang terkaya di Indonesia, ya. Dan saham mereka BCA itu bisa dibeli, ya. Jarum saya tidak anjurin, ya. Merokok tidak baik buat kesehatan, ya. Saham-saham mereka bisa dibeli. Ini pasti yang kenal, ya. Bukunya juga cukup terkenal, Anak Singkong, ya. Khairul Tanjung yang punya Bank Mega, yang punya Trans TV dan segala macam, ya. Atau ini juga ya, Another Legend, ya. Ini yang punya Lipo Group, ya. Dan segala macam. Nah, ini orang-orang terkaya di Indonesia, mereka menjual sahamnya, menjual sebagian kepemilikan sahamnya di publik, ya, di publik. Sehingga Anda bisa membeli sahamnya dan Anda menjadi bagian dari pemilikannya. Nah, hal yang menarik adalah seharusnya investasi saham itu harusnya menguntungkan, ya. Investasi saham harusnya menguntungkan. Jika kalau Anda investasi saham, jika Anda beli saham dan Anda rugi, then must be something wrong. Berarti ada sesuatu yang salah, ya. Karena studi juga menunjukkan bahwa 7 dari 10 orang terkaya di Amerika, mereka itu kaya dari saham, ya. Sekarang saya baca yang terakhir, orang kaya nomor 1 Jeff Bezos, ya, yang punya saham Amazon, ya. Dia memang punya perusahaan Amazon, tapi dia kemudian go public, kemudian dia menjual sebagian sahamnya ke publik, dan publik umum, ya, orang bisa beli sahamnya sehingga sahamnya naik tinggi. Dan dia orang terkaya sekarang, ya, mengalahkan orang terkaya nomor 2 yang hampir beberapa dekade menjadi orang kaya nomor 1, yang namanya Bill Gates. Anda pasti semua udah tahu, ya, kalau Anda pakai laptop, Anda pakai komputer, Anda pasti kenal namanya Bill Gates karena yang punya Microsoft. Dia kaya bukan karena dia punya Microsoft, tapi dia kaya karena sahamnya Microsoft itu setiap tahun tuh selalu mengalami kenaikan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah baru menggeser orang kaya nomor 2, nomor 3 di dunia, dan usia masih sangat muda, dan saya tahu saya yakin Anda pasti tahu, itu yang punya Facebook, yang punya WhatsApp, namanya Mark Zuckerberg, ya, masih muda, dan beberapa bulan, 2-3 bulan terakhir saya baca artikel, dia berhasil menggeser orang kaya nomor 4, ya, karena sejak Corona, ya, banyak orang pakai Facebook, semakin aktif di Facebook, semakin aktif di WhatsApp group dan segala macam, orang work from home dan sebagainya, sehingga saham Facebook, saham WhatsApp, saham Facebook, ya, itu loncat tinggi, dan itu membuat dia kaya, ya, mengalahkan orang kaya nomor 4. Nah, orang kaya nomor 4 adalah Warren Buffett, ya. Warren Buffett dari umur 11 tahun, dia sudah beli saham, ya, di luar di US mungkin bisa, ya, di Indonesia Anda harus punya KTP, ya. Nah, dia beli saham sampai hari ini, dia masih salah satu orang terkaya, dan Anda tahu usianya sudah 90 tahun. Tahun ini dia 90 tahun, lahir tahun 1930, ya. Sampai hari ini selama beberapa dekade, ya, itu udah puluhan tahun, ya. Satu dekade itu 10 tahun. Dia selama beberapa dekade selalu jadi top 5 orang terkaya di dunia berturut-turut, ya. Dan dia kaya dari mana? Dari investasi saham, ya, atau di Indonesia sekarang dipopulerkan dengan istilah nabung saham. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau Anda beli saham dan Anda rugi, berarti ada yang salah, ya. Karena kenapa? Seharusnya perusahaan membuat perusahaannya go public, dijual sahamnya karena dia pengen dapat modal, ya. Ini secara singkat, dia pengen dapat modal untuk menambah usahanya semakin tambah besar, mau buka cabang mungkin mau buka cabang di Papua, buka cabang di mana-mana, ya. Dan perusahaan mau untung supaya sahamnya laku. Nah, yang terjadi selama ini banyak orang spekulatif karena merasa bisa mendapatkan untung, mereka menganjurkan atau membeli saham-saham yang mereka pengen untung cepat, ya. Itu yang namanya trading. Nah, sehingga banyak orang kejeblos karena mereka nggak punya ilmunya, nggak ngerti analisa fundamental, analisa teknikal, nggak ngerti apapun, mereka cuma berdasarkan, gila, tetangga gue kaya loh beli saham, ya, gue iseng-iseng beli saham, si itu bilang saham ini bagus, gue iseng-iseng beli, ya, mungkin sekali 2 kali Anda untung, sekali 2 kali, ya, itu yang namanya beginner luck, ya. Tetapi kalau Anda terus-menerus beli tanpa suatu ilmu yang mumpuni, ilmu yang memadai,
90% you lose money. 90% Anda akan kehilangan uang. Nah, juga saya ingin kasih tahu bahwa banyak mitos-mitos yang salah, ya, mitos-mitos yang salah tentang saham sehingga banyak orang takut untuk terjun di dunia saham. Apalagi mungkin kalau ada Anda dalam keluarga, mungkin ada orang tua yang sudah brainwash Anda, kamu jangan sekali-sekali beli saham. Itu om kita dari kaya sampai jatuh miskin karena saham, ya. Si itu wah utang banyak karena saham. Dan sehingga membuat banyak orang punya persepsi yang negatif tentang saham. Nah, beberapa persepsi negatif tentang saham adalah yang pertama, saham itu mahal, ya. Dulu benar mahal, ya. Istri saya full time trader. Dulu dia pertama kali kerja jadi analis di salah satu sekuritas. Nah, waktu saya lagi PDKT sama dia, waktu itu saya sempat tanya, ya, ini kalau mau buka account buat beli saham, kira-kira butuh berapa duit, ya? Dulu buka account itu butuh 25 juta untuk pembukaan account. Untuk supaya account Anda aktif dan Anda bisa beli saham, Anda minimal dana yang tersedia di account Anda minimal 10 juta. Ya. Tetapi sejak 2015, pemerintah sudah membuat saham sangat terjangkau. Jadi sekali lagi, ya, kalau ada yang bilang saham itu mahal, itu berarti dia tidak mengikuti perkembangan. Karena sekarang beli saham, dulu satu lot, ya, kalau Anda beli saham itu satu lot, ya, belum bisa per lembar. Kalau per lembar itu di US, ya, bisa per lembar. Di Indonesia belum bisa. Satu lot itu dulu itu 500 lembar. Sekarang sudah dipotong sama pemerintah, satu lot 100 lembar. Bahkan sekarang pemerintah menggojlok supaya satu lot bisa 50 lembar, bahkan menjadi 20 lembar. Artinya saham menjadi semakin murah. Sekarang Anda mau beli saham, ya, minimal 5.000 pun Anda bisa beli. Tapi itu saham abal-abal, ya, saham yang Anda beli mungkin nggak bisa Anda jual, ya. Saham-saham yang cukup bagus, perusahaan yang cukup bagus, fundamental bagus, yang bisa menghasilkan keuntungan, ya, misalnya tadi pagi saya barusan baca di Detik Finance, Telkom membagikan dividen. Ini salah satu keuntungan kalau Anda beli saham, ya. Kalau perusahaannya untung, Anda dapat dividen. Akan membagikan dividen sebesar 15 triliun, ya, 15 sekian triliun. Dan kalau Anda beli saham, perusahaan untung, dia bagi dividen, Anda nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba masuk rekening, ya. Kita punya member misalnya ada seorang dokter, oh sekarang dia sangat sibuk, ya. Kemarin dia bilang, "Weh, dapat dividen dari Bank BRI 50 juta." Ya, lumayan kan? Dia sementara fokus sama pekerjaan dia, lagi sibuk dengan COVID, ya, dan segala macam. Karena dia beli saham, tahu-tahu dapat dividen 50 juta. Ya, lumayan, toh. Nah, saham itu mahal, itu mitos yang salah. Ya, sekarang Anda bisa beli saham yang bagus 100.000 atau 200.000. Ya, sekarang 200.000 sudah nggak besar, ya. Tadi Pak Adit ada kasih slide tentang 100.000. Apa sih yang bisa Anda dapatkan? Nggak banyak. Anda pergi ke mall pun 100.000 sudah cuma buat makan sekali, minum, sama parkir, uang sudah habis. Jadi ini mitos yang salah, bahwa saham itu mahal, itu mitos yang salah. Jadi saham itu sebenarnya nggak mahal, ya. 200.000, 100.000, 200.000 Anda sudah bisa beli saham yang bagus, fundamental bagus, ya. Yang kedua, misalnya ini contoh, saya kasih contoh. Salah satu rekomendasi kita, favorit saya juga, ya, itu saham S Hardware. Ya. Saya ingat pertama kali beli di 2016, saham ini, itu harganya 60.000, satu lot 60.000. Ya. Kemarin sempat naik tinggi sampai 180.000. Artinya naiknya sudah 3 kali lipat. Anda bayangkan dalam waktu 3 tahun, naiknya 300 kali lipat, berarti setiap tahun dia naiknya rata-rata 100 kali lipat. Ya. Jadi saham tidak mahal. Ya. Apalagi kalau Anda tahu saham apa yang bagus. Ya. Oke. Yang kedua adalah nggak ada waktu. Kalau Anda trader, ya mungkin Anda butuh waktu. Ya. Jadi sebenarnya di saham itu ada dua aliran. Ya. Ada dua aliran atau dua cara menghasilkan uang di pasar modal, di saham. Yang pertama adalah Anda menjadi trader. Trader artinya Anda beli sekarang, jual nanti, beli hari ini, jual besok, beli sekarang, nanti berapa hari lagi Anda tahan, kemudian Anda jual. Itu yang namanya trader. Artinya mereka jual belinya cepat. Nah, ini yang banyak spekulatif, ya, karena pengen dapat uang cepat, ya. Jadi tantangan orang di saham itu ada dua, ya. Fear sama greedy. Nah, biasanya orang yang trader itu mereka greedy, ya. Mereka pengen dapat uang cepat. Nah, kalau begitu Anda pengen dapat uang cepat, hati-hati, banyak jebakan, ya. Karena data terakhir yang saya tahu, perputaran uang di saham itu ada 7.000-an triliun. Anda kebayang nggak? 7.000-an triliun itu besar sekali. APBN Indonesia tahun ini aja yang paling gede dari sepanjang masa itu 2.500 triliun. Artinya ini 3 kali dari APBN Indonesia. Makanya banyak orang yang pengen dapat uang banyak di saham, tapi nggak tahu atau nggak punya ilmu sama sekali, ya. Nah,
untuk beli saham atau yang kita sebenarnya ajarkan, HBC ini mungkin sampai sekarang setahu saya, karena kita yang pertama dan mungkin sampai sekarang saya mulai tahu bahwa mulai banyak komunitas lain yang mulai mengajarkan nabung saham. Biasanya mereka ngajarin trading karena dapat duit lebih banyak di trading, bikin seminar dan segala macam. Tapi kita mulai edukasi masyarakat Indonesia tentang saham, karena saya kebetulan punya teman Dewan OJK. Waktu itu dia kasih tahu bahwa November 2015 OJK bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia meluncurkan program Yuk Nabung Saham. Ya, jadi Anda bisa lihat program Yuk Nabung Saham itu di media, di mana-mana ya, di TV, bahkan di kereta pun ada ya. Nah, HBC ini mulai ada di Desember 2015 karena saya dapat bocoran dari teman saya yang ya ibu, ya saya nggak boleh nyebutin nama ya, karena dia Dewan Penasehatnya OJK. Bahwa pemerintah akan meluncurkan Yuk Nabung Saham. Nah, mengikuti pemerintah OJK, kita meluncurkan Happy Business Club dan fokus utama kita adalah mengajarkan tentang nabung saham. Jadi mengajarkan tentang membeli saham yang benar, ya, karena kita mau mengedukasi masyarakat Indonesia, ya. Dan kita mengajarkan bahwa kalau Anda beli saham sebenarnya cuma cukup 5 menit aja, ya. Sekarang Anda bisa beli saham lewat handphone, ya, selama Anda ada sinyal, no problem, ya, tidak ada masalah untuk beli saham, sangat gampang, ya. Yang berikutnya adalah mitos yang salah bahwa butuh pengalaman, ya. Ini sebenarnya mitos-mitos dari mereka para trader yang perlu berkecimpung. Memang benar, saya pernah baca salah satu artikel yang mensurvei bahwa kalau Anda trader ya sekali lagi ya, Anda butuh pengalaman 12 tahun untuk bisa dapat, kalau istilahnya trader itu trading for living, artinya Anda hidup dari trading. Anda butuh pengalaman setidaknya 12 tahun. Anda jago banget ya, itu Anda butuh waktu 6 tahun. Ya, sehingga banyak orang merasa bahwa, wah, saya nggak punya pengalaman seperti itu, susah ya. Di saham itu perlu ngerti ekonomi makro, ekonomi mikro, perlu tahu politik sedikit, ya. Karena misalnya, kayak contoh sekarang, Anda analisa fundamental, teknikal sehebat apapun, tiba-tiba si Trump nge-tweet, gua pengen perang dagang sama Cina. Itu begitu dia nge-tweet aja, itu semua analisa hilang, habis semua ya. Atau dia bilang dia mau perang sama Korea Utara, semua analisa gagal ya. Itu cuma gara-gara tweetnya Trump ya. Nah, kalau Anda nabung saham sekali lagi invest saham, Anda nggak perlu punya pengalaman ya. Apalagi kita mengajarkan saham dan kita juga buka membership supaya mereka pemula dan segala macam itu nggak perlu pusing. Bahkan kita kasih tahu bisa beli saham apa, bisa beli di harga berapa, nanti saatnya jual kita kasih tahu ya. Karena kita pengen membantu masyarakat untuk mulai berinvestasi ya dari program Yuk Nabung Saham. Nah, ini yang paling menarik ya. Mitos tentang saham itu judi ya. Apa itu judi? Judi artinya zero sum game. Zero sum game itu artinya ada yang menang, ada yang kalah ya. Seakan-akan kalau Anda beli saham itu cap cip cup ya, kalau Anda lagi beruntung ya, show-nya cocok ya. Misalnya kalau Anda show apalah ya, karena saya beberapa kali pernah datang atau pernah dikasih tahu, wah, memilih saham sesuai show atau sesuai pokoknya pakai ilmu klinik ya dan segala macam. Atau misalnya ini tahun, misalnya ya, saya nggak ngerti ya, ini tahun tikus air misalnya dibilang, ini tahun tikus air atau ini tahun tikus emas ya. Jadi banyak kalau Anda mau investasi yang paling bagus adalah emas. Kelihatannya benar ya, harga emas lagi naik dan segala macam. Tapi kalau Anda show-nya punya karakter ini bla bla bla, anyway ya. Sehingga ini semua nggak berdasarkan logika atau analisa dari pengetahuan yang benar ya. Itu namanya kita bilang cocok logi ya, cocok-cocokan. Judi adalah zero sum game, itu seperti misalnya Anda taruhan bola ya. Main bola kan ada 2 tim ya, kalau nggak menang kalah. Kalau seri biasanya ada fur ya, ada fur setengah bola dan sebagainya. Tapi sebenarnya investasi saham itu bukan judi. Investasi saham sekali lagi bukan judi, karena kalau selama Anda membeli perusahaan-perusahaan yang punya fundamental bagus, Anda pasti untung. Kalau Anda belinya BCA, Anda belinya BRI, Anda belinya Telkom, Anda belinya Indofood, ya Indomie, pasti untung. Ya. Meskipun dia nggak naik cepat dalam sehari atau turun sekejap ya dalam sehari,
Tapi kalau Anda beli perusahaan-perusahaan seperti itu yang punya fundamental bagus, yang manajemennya bagus, pengelolaannya profesional, punya market cap yang besar, Anda nggak perlu khawatir. Beli saham-saham Unilever yang menjadi kebutuhan banyak orang. Orang mandi, sabun, segala macam, ngepel semua pasti banyak pakai produk-produk multilever. Unilever, sorry. Sehingga kalau Anda beli saham tersebut, Anda nggak perlu khawatir. Ya, Anda pasti untung. Cuma masalah waktu aja. Ya, nah masalahnya orang Indonesia suka nggak sabaran. Maunya beli hari ini besok langsung untung. Nah, kalau nabung saham nggak bisa. Ya, kalau kecuali Anda trading. Sekali lagi, kalau Anda trading, Anda butuh pengalaman. Ya, istri saya trader. Dia setahun rata-rata itu bisa 50%. Tapi dia sudah ahli. Dia sudah hampir 20 tahun di dunia pasar modal. Dia sudah ngalamin jatuh dan bangun, dia sudah pernah kehilangan uang banyak, dia belajar lagi, dan segala macam, bahkan belajar ke luar negeri, ke Singapura, ke Filipina, untuk belajar, dan itu harga yang dia bayar. Tapi karena dia senang, ya, dan tidak semua orang senang, ya, karena terus terang kalau saya disuruh trading juga saya pusing ya, karena ngelihat angka, terus kalau lihat fundamental itu mesti ngerti, wah ini utangnya berapa, dan segala macam, koefisien berapa, wah terlalu detail. Apalagi saya bukan punya dasar akuntansi. Kalau istri saya dia memang punya basic akuntansi, kuliahnya lulusnya cum laude ya dia, dan itu memang bidangnya dia, so she is fun, but I'm not. Saya lebih senang ke ngajarin tentang nabung saham. Ya, anyway, nah mengapa perlu investasi? Ya, Robert Kiyosaki bilang it's not how much money you make, but how much money you keep and how hard it works for you. Kenapa kita sih perlu investasi sih? Karena Robert Kiyosaki bilang bukan seberapa banyak uang yang Anda hasilkan, ya, tapi seberapa banyak uang yang Anda sisihkan, dan uang itu yang Anda sisihkan itu bekerja keras buat Anda. Ya, tadi Pak Adi sudah jelaskan tentang inflasi dan segala macam. Saya cuma pengen kasih tahu ya. Tentang kebutuhan hidup dan gaya hidup ya. Saya suka cerita tentang ini ya. Dulu pertama kali saya kerja ya tahun 97 akhir 98 ya. Itu waktu pertama kali saya kerja, waktu saya diterima kerja, gaji saya 1,2 juta, ya, probation, ya, masih masa-masa percobaan. Selama 3 bulan masa probation, saya setiap hari makan di warteg, setiap hari. Karena kenapa? Ya nggak punya duit. Ya kalau saya makan di tempat lain yang lebih mewah dikit, saya udah hitung-hitung. Karena saya masih harus bayar kos, ya, kemudian saya masih ada cicilan motor, pergi kerja dan segala macam, sehingga saya nggak punya banyak uang untuk saya makan di tempat yang mewah. Ya. Kemudian 3 bulan kemudian ternyata saya diterima jadi asisten manajer, gaji langsung naik jadi 3 juta. Ya. Bapak Ibu, begitu gaji saya naik 3 juta, saya udah nggak pernah makan di warteg karena selama 3 bulan setiap hari makan di warteg, cium baunya aja, wah rasanya udah mau muntah. Sorry ya, bukan sombong, tapi karena ya setiap hari makan di tempat yang sama ya enak-enak lah ya. Karena terpaksa ya. Dan begitu saya mulai 3 juta, saya udah nggak pernah makan di warteg. Saya mulai cari makanan-makanan yang enak ya di pinggir jalan, sekali-sekali makan di restoran yang punya AC dan segala macam. Ketika saya naik gaji ya jadi manajer, gaji saya 5 juta tahun 2000 saya ingat, gaji saya 5 juta, saya udah nggak pernah makan di warteg, apalagi di pinggir jalan juga udah jarang. Saya maunya makan di restoran yang punya AC ya, karena jadi manajer ya penampilan dan segala macam, handphone paling baru, dan mulai cicil mobil dan sebagainya. Karena apa yang saya ceritakan di sini, yang maksud saya poinnya adalah seringkali gaya hidup kita itu naik sejalan dengan gaji kita. At the end of the day, pada akhirnya kita tidak menyisihkan uang untuk kita investasikan. Makanya kalau Anda sudah ada di financial education ya, di Effect ya, sudah diajarkan dari awal Anda harus sisihkan uang terlebih dahulu, investasikan, mulai buat ibadah, buat bayar tax, kemudian Anda mulai sisihkan uang untuk investasi 10-20%, sisanya ya baru Anda buat kebutuhan Anda sehari-hari. Karena kalau bicara soal gaya hidup tuh nggak ada batasnya ya. Misalnya contoh makan itu kebutuhan, tapi makan di yang instagramable, makan di restoran yang mewah dan segala macam, itu gaya hidup ya. Bukan berarti nggak boleh, sekali-sekali boleh ya. You can entertain yourself ya. Sekali-sekali Anda bisa ya kasih reward buat diri Anda. Tapi kalau setiap hari ya itu sudah jadi gaya hidup ya. Atau handphone ya. Handphone sekarang menjadi kebutuhan, tapi kalau Anda selalu setiap tahun pengen handphone yang paling canggih, kamera yang paling canggih, RAM yang paling canggih dan segala macam, Anda setiap tahun selalu ganti handphone,
then must be something wrong. Ya, itu berarti gaya hidup Anda. Ya. Nah, sekali lagi, it's not how much money you make, but how much money you keep and how hard it works for you. Ya. Contoh yang tadi, ya sebenarnya mirip-mirip. Saya akan sekilas aja. Inflasi, ya ini uang 5.000, uang 5.000 tahun 80 itu bisa beli 2 kilogram beras, nonton bioskop 50 kali, beli gorengan 200 biji, artinya satu gerobak juga Anda bisa beli. Ya. Nonton bioskop 50 kali, Anda semua Avenger Anda bisa nonton di bioskop, cuma bayar 5.000. Hari ini 5.000, parkir aja tet sekali, udah habis. Ya, itu karena inflasi. Inflasi artinya uang yang sama, ya uang yang sama, tapi buying power-nya berkurang, ya karena inflasi. Yang kedua adalah kenapa perlu investasi? Karena kebutuhan hidup yang terus meningkat. Ya, kalau Anda masih single, ya nggak apa-apa lah gaya-gayaan. Ya, begitu Anda punya keluarga, punya anak, ya kemarin saya tulis di Facebook iseng-iseng aja ya. Buat cowok uang itu bukan hal yang penting. Ya, buat saya terutama saya secara pribadi uang awalnya buat saya uang bukan hal yang penting. Uang menjadi penting ketika saya mulai menikah, punya istri dan punya anak. Ya, apalagi sekarang biaya sekolah mahal dan sebagainya. Kebutuhan hidup meningkat. Anak semakin besar, kebutuhannya tambah besar. Ya, ini juga menjadi kenapa kita harus investasi. Ya, yang ketiga biaya merit semakin mahal. Ya, saya ingat saya merit tahun 2008 itu cuma modal 100 juta. Itu aja sudah cukup gede. Padahal saya waktu itu masih MC wedding. Saya sering dulu jadi MC wedding. Istri saya dulu juga wedding organizer. Jadi teman-teman kita fotografer dan segala macam itu semua teman-teman. Ya. Kelihatannya fotografernya ada 5, wah keren banget, itu semua teman. Jadi bayarnya sukarela, ya. Biaya wedding mahal ya. Kemarin saya dengar cerita ada teman yang anaknya wedding habis hampir 1 M, ya 1 miliar. Anda bayangkan kalau merit aja habis 1 M, belum dia beli rumahnya, beli mobilnya, ntar kalau udah punya anak, buat yang berikutnya buat pendidikan anak setiap tahun naik 10-15%. Ya. Pendidikan anak menjadi penting di zaman sekarang karena sekarang kita bukan lagi bersaing sama orang Indonesia, kita sudah bersaing secara global, kita bersaing sama orang Singapura, Korea Selatan, bersaing sama Malaysia, China, bersaing sama US, Eropa, dan segala macam, karena sudah global. Kemudian kita bukan hanya bersaing sama manusia, kita bersaing sama robot, sama artificial intelligence, ya Internet of Things. Nah itu ada Pak Siswono, ya Binus sangat ngerti, Anda bisa tanya ya. Dan kalau biaya pendidikan, dana pendidikan itu disesuaikan dengan bidang apa yang mau Anda ambil ya. Kalau cuma modal lulus doang ya mungkin nggak perlu gede-gede amat ya, paket A, paket B. Tapi kalau Anda mau spesialisasi ya, sorry to say, sekarang misalkan contoh, anak-anak pengen jadi dokter, sorry to say, dokter umum, apalagi kalau dapatnya yang BPJS, bayarnya cuma 2.000, katanya tukang parkir aja dapatnya bayaran lebih gede. Padahal udah dokter, masuk aja udah mahal ya. Tapi Anda nggak bisa hidup sebagai seorang dokter. Kalau Anda mau dokter, Anda harus jadi dokter spesialis. Ya. Nah, dana pendidikan naik setiap tahun. Dan yang terakhir itu dana pensiun. Ya. Usia harapan hidup orang Indonesia 75 tahun. Dan setiap tahun, waktu berlangsung begitu cepat, sekarang saja sudah bulan Juni. Ya. Anda bayangkan, contoh saya sih masih merasa saya masih muda. Ya. Tapi ternyata udah kepala 4-an, udah mau kepala 5. Ya, ada itu tadi saya bilang ada Pak Siswono, dosen saya, dulu sekarang juga masih ganteng ya Pak. Tapi waktu berlangsung sangat cepat dan kemampuan kita bekerja tuh maksimum sampai 60 tahun, 55-60 tahun. Ya. Sementara kalau Tuhan kasih 75 tahun, 80 tahun, pertanyaannya adalah siapa yang akan biaya hidup Anda? Ya. Selama Anda pensiun, siapa akan membiayai hidup Anda? Masalahnya adalah biaya kesehatan itu setiap tahun naik 15-20%. Tidak percaya, sekarang Anda batuk pilek, bukan COVID. Anda pergi periksa ke dokter aja, batuk pilek, diperiksa dokter, kasih vitamin, ya itu minimal habis 400-500 juta. Ya. Makanya beli asuransi sekarang penting, ya bukan promosi ya. Oke. Nah, mengapa kita investasi saham? Karena yang pertama adalah hasil investasi saham paling tinggi di antara yang lain. Ya. Ini saya ambil dari bukunya Jeremy Siegel, Stock for the Long Run. Ya, beliau mengadakan riset selama hampir 200 tahun. Datanya bukan dia. Ya. Dia ngambil data hampir 200 tahun karena stock market di Amerika sudah cukup lama. Dan dia mengatakan begini, history has proven, sejarah telah menunjukkan bahwa investing in quality stock, ya saya ingin garis bawahi quality stock karena tidak semua saham, sekali lagi, saat ini di Indonesia ada hampir 700 saham, tapi
90%, saya ingin kasih tahu, 90% dari saham itu tidak layak untuk investasi. Itu layak cuma buat Anda trading, ya. Tapi Anda harus beli saham-saham yang punya kualitas fundamental bagus, can provide greater returns than most instrument, yang akan memberikan Anda hasil yang jauh di atas instrumen yang lain. Saya kasih lihat data. Misalnya contoh ya, ini perbandingan return. Tabungan 134%, deposito 179, emas 196, ini saya ke ini. Ya, ada yang naik turun, saya nggak bisa lihat. Oke, ini ada admin san. Oke, kalau Anda lihat emas sekian persen dan obligasi 216%, IHSG itu indeks harga saham gabungan, artinya semua saham dirata-ratain. Kalau kita sekolah itu rata-rata kelas. IHSG itu 358, IHSG aja di atas rata-rata. Apalagi ketika Anda beli quality stok yang bagus, itu Astra selama 10 tahun, ini data 2005 sampai 2015, itu 512%, Unilever tadi saya bilang 1013%, BCA 800%. Nah, hari ini saya mau bicara juga khusus tentang emas ya. Banyak orang bilang, wah beli emas bagus ya. Tadi saya juga sempat baca sambil nunggu, dibaca di Detik Finance, bahwa wah siap-siap beli emas karena harga emas akan naik. Ya, saya ingin kasih tahu, emas naik ketika terjadi krisis, atau semakin krisisnya makin parah, harga emas akan semakin naik. Ya, saham naik ketika kondisi ekonomi bagus. Jadi emas sama saham itu selalu bertolak belakang. Jadi ketika krisis harga saham akan naik, harga saham akan turun. Kemudian ketika terjadi pemulihan ekonomi, harga saham akan naik, harga emas akan turun. Ya, ada teman saya bilang, Kis beli saham lagi, beli emas lagi. Bakalan jadi 1,5 juta. Sekarang aja udah hampir 900-an ribu kalau saya nggak salah, hampir 1 juta. Wah bisa naik sampai 1,5 juta sampai 2 juta. Saya ingin kasih tahu, emas naik ketika terjadi krisis. Jadi ketika Anda beli emas, Anda mengharapkan krisis berkepanjangan, bahkan Anda mengharapkan krisis semakin parah. Kalau Anda ingin mengharapkan pemulihan ekonomi, Anda ingin mengharapkan COVID ini segera berlalu, jangan beli emas. Kalau perlu Anda jual emas, ya. Saya kemarin sudah diskusi sama istri, kita udah siap-siap jual emas, ya, dan kita belikan saham supaya ketika saham naik, ekonomi kita akan semakin cepat dipulihkan. Ya, jadi kita tidak menganjurkan beli emas. Kalau Anda mau beli emas, belilah ketika kondisi ekonomi stabil atau bahkan naik. Ya, kita beli emas dari tahun 2011, 2012 itu harga emas 200-300 ribu, ya. Hari ini harga emas sudah 900 ribu, ya lumayan ya. Makanya pentingnya kalau Anda mengerti investasi, uang bekerja buat Anda, ya. Nah sekarang justru ketika emas lagi naik tinggi, kita mau jual emas karena harga saham lagi murah, oke? Itu yang pertama. Yang kedua, orang bilang properti, ya. Karena tahun 2008, mulai 2008, 2009 terutama, 2010, 2011, 2012, wah properti naik gila-gilaan. Saya ingin kasih tahu, ini saya kasih data, antara Anda beli properti atau Anda beli sahamnya properti, ya, karena beberapa perusahaan-perusahaan properti itu listing atau Anda bisa beli sahamnya. Saya kasih contoh, tahun 2002, kalau Anda punya uang 1 juta, Anda investasi di daerah CBD aja, Central Business District, itu di daerah Sudirman Tamrin, itu harga tanahnya 11 jutaan. Andai kata Anda bisa beli per meter, 1 meter Anda bisa beli 1 juta aja ya, dibagi per meternya, jadi dapatnya 100, ya nggak sampai semeter, 100 cm, sorry ya. Jakarta tahun 2015 naik jadi 33 juta per meter, kelihatannya naik 3 kali lipat, tapi kalau Anda lihat dari nilai investasinya, itu naiknya 2,89% atau secara compounding rate-nya 9,8%, ya. Dibandingkan Anda beli saham properti, Anda beli Sumarekon, ya Sumarekon. Jadi misalnya tahun 2002 Anda punya uang 1 juta, harga Sumarekon itu sangat murah waktu itu. Waktu itu tahun 2002 cuma 21 perak. Anda beli harga per share ketika tahun 2015 harganya naik dari 21 jadi 74 juta. Ini million juta ya. Artinya secara compounding naiknya 19,51%. Ini aja udah beda jauh, ya 10%. Jadi daripada Anda pusing beli properti, karena properti itu juga, apalagi sekarang ya, banyak ada teman saya yang mau jual nggak laku-laku, padahal dia punya banyak properti, punya banyak
apartemen, sekarang mau jual aja nggak laku, mau jual harga beli dia aja nggak laku-laku karena dia bilang apartemen dia masih setiap bulan dia masih bayar service charge, ya. Dia bilang rugi, dia jadi sekarang mau jual harga beli, harga modal itu nggak kejual. Dia bilang, Pak sekarang susah Pak, di telepon aja enggak, ya. Padahal dia udah titip ke properti kemana-mana buat dijualin, ya. Jadi dibandingkan properti pun saham properti masih lebih bagus, ya. Nah ini saya kasih contoh. Seandainya Anda punya uang 5 juta, Anda investkan di tabung 5 juta Anda jadi 6,7 juta. Ya. Kalau deposito 5 juta jadi 8,9. Kalau Anda beli emas selama 10 tahun naiknya jadi 14 jutaan. Anda beli obligasi jadi 10 juta. Anda beli saham secara umum aja rata-rata itu dari IHSG bisa naik jadi 22 juta. Artinya sudah naik hampir 4 kali lipat. Sementara kalau Anda beli saham-saham berkualitas, Anda beli Astra, besok jangan beli Astra ya, ini contoh kemarin ya, itu 512%, 5 jutaannya jadi 30 juta, Unilever 5 jutaannya jadi 55 juta, BCA jadi 45 juta. Jadi kalau Anda beli saham-saham yang berkualitas, ya nilai aset Anda, uang Anda akan naik berkali-kali lipat. Ya. Yang kedua, mengapa investasi saham? Karena modalnya kecil. Ya, yang tadi saya sempat cerita modal 100.000, sekarang pembukaan rekening kita kerjasama sama MNC itu pembukaan rekening gratis ya, bahkan dengan setor 100.000 account Anda sudah aktif dan uang 100.000 ini itu Anda bisa pakai buat beli saham ya. Jadi modalnya sangat kecil. Yang kedua, sekarang sistem online artinya selama ada sinyal Anda bisa beli pakai handphone, Anda tinggal download, sangat efektif ya. Yang keempat, Anda jadi pemilik perusahaan besar, yang tadi saya bilang, kalau Anda beli BCA, Anda jadi pemilik BCA. Ya, saya ada cerita sedikit. Saya sudah ngajarin anak saya punya 2 anak, umur 10 sama 8 tahun. Saya sudah ngajarin anak saya untuk investasi saham. Ya, kemarin mereka dapat uang angpau, ya, dari omanya, dari tantenya dapat uang angpau. Saya hampir setiap tahun ya, dari berapa tahun yang lalu saya udah bilang, nak nanti papa beliin saham ya. Dia dulu nggak ngerti saham apaan sih. Ya, kemarin saya beliin BCA. Terus Februari kemarin sebelum COVID, saya sempat ada seminar di daerah Sudirman. Saya bawa keluarga saya, istri dan anak-anak ikut ya. Nah waktu lagi di Bundaran HI, di Bundaran HI tiba-tiba anak saya bilang, Pak ini gedung apa ya tinggi sekali. Terus dia baca Menara BCA. Oh Pak ini Papa kemarin beli BCA ya? Saya bilang iya. Jadi nama anak saya Sofi. Jadi Sofi punya saham BCA ya? Iya. Wah ini gedungnya tinggi. Sofi punya ya? Iya. Jadi Sofi kaya ya? Iya. Sofi kaya. Jadi Anda lihat ini sudah mengubah mindset ketika Anda membeli saham, Anda bukan lagi, karena sorry ya, kita selama ini diajarin di sekolah, belajar yang benar, belajar yang pintar supaya kamu kerja sama orang. Ya. Tapi ketika kita beli saham, kita jadi pemilik perusahaan besar. Ya, ini juga sangat penting. Dan yang terakhir, mudah dicairkan. Kapanpun selama jam kerja, Senin sampai Jumat, Anda bisa jual saham Anda, dan 2 hari kemudian uang sudah masuk ke rekening. Mudah dicairkan, ya, tidak seperti investasi lain, misalnya properti Anda jual belum tentu laku, ya. Oke, ini terakhir karena waktu saya sangat terbatas. Why invest in Indonesia? Mengapa kita investasi sih di Indonesia? Ini John F. Kennedy yang mempopulerkan, ya. When written in Chinese, the word crisis is composed of 2 characters, ya. Dalam tulisan Mandarin, bahasa Mandarin, ya, arti kata krisis itu punya 2 arti, ya, 2 arti. Yang pertama adalah artinya danger, krisis artinya bahaya, tapi ada yang kedua artinya opportunity, artinya ada kesempatan. Artinya setiap kali ada krisis sebenarnya itu adalah kesempatan, ya. Karena selalu data menunjukkan bahwa setiap kali krisis itu selalu ada orang kaya baru yang lahir, ya. Karena krisis itu membuat goncangan, ya. Mereka yang sudah comfort zone, nyaman, itu biasanya akan terusik. Anda lihat ya, Internet of Things dan segala macam itu banyak mengguncang bisnis zaman sekarang, ya, karena bisnis yang besar belum tentu bisa survive. Saya suka ambil contoh misalnya taksi, ya. Dulu taksi berseliweran banyak, ya. Ada Taksiku, selain Bluebird Taksiku, ada Gamya, ada banyak, ya, ada Express dan segala macam. Ketika Uber muncul, tiba-tiba dalam waktu 1-2 tahun hilang itu bisnis taksi yang lain, tinggal Bluebird yang bertahan. Itu pun setengah mati. Dan terakhir
Gojek itu mulai beli saham Bluebird, ya. Nah, setiap krisis selalu terjadi, selalu ada peluang. Misalnya contoh waktu tahun 97-98, saya punya teman, dia jual beli mobil second. Anda tahu apa yang dia lakukan waktu krisis 97-98? Setiap hari dia nongkrong di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dia bawa uang 50 juta. Setiap hari dia nongkrong. Dan Anda tahu apa yang terjadi, dia cerita, banyak orang-orang kaya yang ketika 97-98 melarikan diri, karena takut kan waktu itu kerusuhan, ya kalau Anda masih di bawah 20 tahun mungkin Anda nggak ngerti, tapi kalau Anda sudah, saya rasa 30 tahun ke atas, Anda pasti sudah tahu apa yang namanya krisis pada tahun 97-98. Ya. Dia setiap hari dia bawa uang 50 juta, dan setiap hari selalu ada orang kaya yang bawa mobil, karena menyelamatkan diri, bawa mobilnya Mercy, BMW, dan segala macam, datang ke Soekarno-Hatta dan siap terbang ke Singapura atau ke luar negeri, kabur dari Indonesia. Dan teman saya selalu hampirin, wah kalau dia lihat Mercy dan segala macam, Pak, saya ini punya uang 50 juta, Pak, saya beli mobilnya mau nggak? Kan karena banyak orang melarikan diri, orang takut, orang pikir, udah deh gue kabur aja, yang penting gue selamat, keluarga gue selamat, dia udah nggak peduli mobilnya Mercy, Alphard, BMW atau apapun, dia jual mobilnya dengan harga 50 juta. Setelah krisis berakhir, ekonomi kembali pulih, teman saya kaya raya karena bisa beli Mercy dengan 50 juta, dia bisa jual ratusan juta. Anda kebayang nggak? Kaya raya dia. Ya, saya bilang lu kurang ajar juga ya. Tapi pinter ya. Atau kemarin saya baca, ya karena kemarin ada pertanyaan, wah ini krisis semua usaha, dia bilang semua usaha sulit. Pertanyaan saya, benarkah semua usaha sulit? Jawabannya tidak. Ya, karena contoh ya, adik ipar saya kerja di manajer finance di Gojek. Itu GoFood omsetnya naik 300% selama 2-3 bulan. Saya punya teman, kemarin saya ketemu sama teman saya, dia direktur Parit Padang yang distributor Imbus, kalau Anda tahu. Dia bilang sama saya, Imbus itu penjualannya selama 1 bulan, itu nutupin omset selama 6-7 bulan. Selama bulan Maret. 1 bulan aja, kalian 67 bulan. Ya. Atau kemarin saya baca berita di Detik Finance, ada orang di Bandung, sekarang kan semua orang pakai masker, ya. Dia bikin masker yang gambarnya macam-macam, ya. Gambarnya dari Iron Man, Superman, dan segala macam. Sehingga kalau Anda pakai, wah kelihatan Anda jadi ada yang Joker dan segala macam. Anda tahu omsetnya bikin kayak begitu, padahal jualnya cuma 60.000. Dia punya omset 1 M-an. Anda lihat, setiap krisis selalu ada peluang, ya. Tidak semua bisnis mengalami kehancuran. Atau sekarang bisnis sekarang di kompleks saya setiap hari berseliweran, ya, pengiriman Gojek, Grab, pengiriman barang itu naik drastis, ya, yang pakai Gojek karena orang nggak kemana-mana, kirim dokumen, kirim barang, kirim makanan. Ini ada temannya istri saya, ya, kalau dia masak apa dia kirimnya pakai Gojek, padahal satu komplek, ya. Satu komplek perumahan yang gede, ada beberapa klaster, cuma beda klaster, dia udah pakai Gojek. Ya, padahal sebenarnya gampang ya. Tapi ya, anyway, orang sudah malas keluar rumah, itu merubah, dan ada pemasukan buat yang lain. Jadi, tidak selalu krisis itu membawa masalah ya. Ada kesempatan. Nah, coba Anda lihat ya, kalau kita bicara sebagai nabung saham, saya nggak bisa ambil data 97-98 karena Bursa Indonesia baru lahir tahun 91 91 pertengahan, sehingga 97-98 belum banyak orang investasi saham. Tapi kalau Anda lihat tahun 2008, ketika terjadi subprime mortgage, itu saham di US padahal, itu harga saham turun sampai 50%. Tapi tahun 2009 mulai terjadi pemulihan, sehingga tahun 2009, mendekati 2009, ya 2008 akhir, itu harga saham naik tinggi, hampir 2010 sudah kembali normal dan terus naik, ya terus naik. Jadi seandainya kalau Anda beli saham di saat-saat krisis, ya makanya krisis itu penting ya, karena saham-saham bagus lagi murah. Anda beli sahamnya pada saat seperti ini, wah dalam waktu 1-2 tahun investasi Anda akan naik berkali-kali lipat, ya. Contoh paling simple misalnya ya, kita hitungan matematika aja. Harga saham normal sekarang itu berkisar 6.000, pernah capai 6.700 ya, IHSG-nya 6.700. Ketika Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ada COVID mulai masuk ke Indonesia di bulan Maret, dalam waktu 1 minggu harga sahamnya turun jadi 3.000-an ya.
IHSG, ya. Nah, tapi karena fundamental ekonomi bagus, ya waktu itu udah 3.000-an kita udah bilang sama member-member HBC, saatnya beli ya, karena 1-2 tahun sebelum itu kita udah melihat tanda-tanda ada mulai kan banyak perang Korea Utara sama US, kemudian perang dagang sama US sama China. Kita udah bilang sama member kita, sisihkan ya, jangan invest semua 50%, siapkan, karena pada saat krisis cash is the king. Pada saat krisis cash is the king. Karena harga barang semua murah, saham bagus harganya murah ya. Nah, member ketika mulai itu harga saham jatuh, wah kita udah bilang member kita saatnya beli ya, 3.000-an udah saatnya beli, dan sekarang harga saham sudah IHSG sudah berkisar 4.000-an sampai 5.000 ya. Andai kata ini masih krisis ya. Bahkan tadi pagi saya juga sempat baca ada kemungkinan WHO mengatakan bahwa ada kemungkinan second wave dari COVID ini ya, yang bisa menyebabkan kematian lebih besar. Coba Anda perhatikan, 1 minggu terakhir ini banyak korban yang mulai berjatuhan ya, karena orang merasa udah 3 bulan di rumah, udah bosen, udah ini segala macam, orang mulai lengah, mall dibuka dan segala macam dibuka, orang mulai bosen di rumah ya. Sekarang lagi zamannya naik sepeda beramai-ramai ya. Kalau Anda lihat, saya berapa kali lihat di jalanan ya, orang mulai nggak sadar, akhirnya mulai terkena. Dan kalau ini second wave kena, banyak korban berjatuhan, harga saham masih bisa jatuh ya. Jadi saatnya Anda bisa beli cicil ya, karena ada kemungkinan second wave harga saham bisa jatuh. Nah, sekarang harga saham andai kata ya, harga saham normal itu 6.000-an. Sekarang harga saham turun jadi 4.000. Seandainya Anda beli saham di IHSG 4.000 ya, untuk dia naik ke normal 6.000 aja, naiknya sudah 50%. Benar ya, 4.000 jadi 6.000 itu 50%. Jadi kalau Anda beli saham bagus, biasanya juara kelas itu nilainya di atas rata-rata. Artinya kalau Anda beli saham yang rata-rata aja, Anda sudah punya keuntungan 50%. Apalagi kalau Anda beli saham bagus, Anda punya kemungkinan bisa untung di atas 50% dalam waktu 1-2 tahun. Jadi kalau saat ini Anda nggak beli saham, cuma ada satu kata buat Anda akan menyesal. Percaya sama saya, ketika ekonomi pulih, ketika vaksin ketemu, Anda akan lihat harga saham akan naik kembali normal, bahkan bisa naik lebih tinggi. Jadi Anda bisa, kalau Anda beli saham sekarang, kemungkinan sangat besar, 99%, kecuali Tuhan nggak mau ya, 99% Anda akan untung kalau beli saham sekarang. Oke? Nah ini data ya. Tahun 2008, kursor saya mana? Tahun 2008 harga saham turun, IHSG turun 50%, tahun 2009 dia naik 86%, bahkan tahun 2000 juga dia naik 46%. Jadi kalau sekarang lagi krisis, sekarang ini kondisinya kurang lebih sama, turun, Anda beli tahun depan, Anda sudah bisa menikmati keuntungan, bahkan bukan hanya setahun, bisa terjadi 2 tahun berturut-turut, Anda bisa menikmati keuntungan hasil investasi Anda. Ya. Nah, ini data juga yang saya ambil dari Desember 2007 sampai November 2018. Ternyata Bursa Efek Indonesia salah satu yang berkinerja terbaik di dunia. Indonesia, Anda sih mengalahkan S&P US, India, Jepang, Jerman, Malaysia, sekalipun semua. Kita the best. Kita nomor 1. Selama 10 tahun, bukan hanya 1-2 tahun. Jadi kalau Anda nggak invest di Indonesia, Anda akan sangat ketinggalan. Ya. Mengapa? Hal yang lain adalah karena sekarang ini data IDX 2019, baru ada 1,2 juta investor saham di Indonesia. Ya, Anda lihat kemajuan suatu ekonomi itu diukur dari pasar saham. Oke, sekali lagi saya ingin katakan, ekonomi sebuah negara itu dilihat dari pasar sahamnya. Dan itu dilihat dari berapa banyak orangnya atau rakyatnya yang mulai investasi di saham. Anda lihat Singapura itu 30%, Jepang 25%, Malaysia aja 18%, Hong Kong 0, sekian ya. Anda bayangkan 1,2 juta compare to 267 juta ya, is nothing. 0, sekian. Artinya kalau sekarang Anda mulai invest, semakin banyak komunitas kita setiap hari kita ngajarin tentang saham, kita buka kelas WA gratis ya. Kita udah ngajar ribuan, mungkin puluhan ribu orang tentang saham. Ya, yang sadar syukur, yang nggak sadar ya sudah ya. Karena kita mau edukasi masyarakat Indonesia tentang nabung saham ya. So far kita punya member ada 1.000 lebih yang ikut kita untuk terus-menerus komitmen dan disiplin untuk nabung saham, dan mereka happy sekarang ya. Jadi semakin cepat Anda nabung saham akan semakin baik.
Nah, kenapa Anda perlu nabung saham? Karena sekarang ini terjadi pembangunan infrastruktur yang masif. Ya, Anda lihat pemerintah sedang membangun jalan, kereta, bandar udara, pelabuhan, perumahan, semua. Ya, bahkan di tengah-tengah COVID sekalipun, sebenarnya pembangunan tetap jalan. Ya, bulan Juli PUPR bilang akan meresmikan 4 jalan tol, ya, baik di Sumatera, di Kalimantan, ya Kalimantan Timur, kemudian di Manado, ya juga satu lagi saya lupa di mana. Tapi semua ya, dan Anda kalau lihat sejak pemerintahan Jokowi, ya tol itu sudah dari Jakarta sampai ke Surabaya, bahkan sampai Probolinggo. Sekarang lagi pembebasan tanah Probolinggo sampai Banyuwangi. Kalau udah tembus, Anda tinggal nyebrang dikit sudah masuk Bali. Ya. Sumatera itu sudah dibangun Bakahuni, Lampung sampai Palembang itu sudah jadi. Bahkan akan terus bangun sampai di 2024 targetnya akan tembus sampai Aceh, including di Padang dan Bengkulu juga akan tersambung secara tol. Ya. Kalimantan, ya di sini sekarang akan dibangun tahun depan, APBN akan keluar tahun depan. Kalimantan Timur akan jadi ibu kota negara, sedang dibangun tahun depan. Ya. Kemudian di sini ada pelabuhan terbesar di Kalimantan, Kijing, dan kemudian sekarang Kalimantan semua sudah ada jalan tembus. Ya. Sulawesi sekarang lagi bangun kereta dari Makassar, mau bikin tembus sampai ke Palu, sampai Gorontalo dan Manado. Dan di sini ada, di Morowali ini ada pembangunan smelter, ya, nikel terbesar di Asia, salah satu yang terbesar di dunia. Nah, nikel ini adalah masa depan karena nikel adalah bahan baku untuk litium. Litium itu adalah buat mobil listrik, ya. Makanya kemarin Eropa dan US mencak-mencak Jokowi karena tidak mau menjual nikel, ya, karena nikel itu akan jadi bahan baku untuk mobil listrik dan itu adalah masa depan. Dan kita semua tahu Trans Papua semua sudah jadi. Dan sekarang pemerintah juga bangun 5 destinasi pariwisata, rencananya awalnya 10 New Bali, tapi fokus utama di 5 Bali, ya. Dari Jogja, kemudian Danau Toba, ada Mandalika, ada Manado di sini juga ada, terus satu lagi Labuan Bajo, ya. Jadi Anda lihat semua pembangunan ini luar biasa, artinya ketika sudah mulai terhubung, ya, ekonomi Indonesia akan pulih secara luar biasa, ya. Yang berikutnya adalah Kabinet Indonesia Maju yang mungkin tidak sempurna, ya, tidak ada yang sempurna, tapi kalau Anda lihat ekonominya, ya, kita punya Menteri Keuangan terbaik di dunia selama beberapa periode, beberapa tahun terakhir. Juga sekarang yang lagi gencar nih BUMN, Erick Thohir, itu sudah Anda lihat sedang memporak-porandakan Garuda, kemudian Pertamina, sekarang lagi yang di Telkom, ya. Kemarin RUPS memasukkan direktur baru dari Bukalapak, ya, direktur di Telkom, ya. Menteri PUPR, pembangunan yang tadi saya cerita luar biasa, ya. Dan Anda lihat ini kabinet ini cukup menjanjikan secara ekonomi, ya, karena kalau kita saham kita berkepentingan di ekonomi Indonesia, ya. Secara keseluruhan cukup menjanjikan secara khusus untuk ekonomi, ya. Nah, IMF sendiri mengatakan bahwa hanya ada 3 negara di Asia yang mampu menghadapi corona dan Indonesia adalah salah satunya. Jadi kita harus berbangga, ya. Oke. Dan yang terakhir yang tadi Pak Adi cerita atau tadi ada video yang saya lihat, saat ini Indonesia mengalami bonus demografi, artinya jumlah usia yang produktif ini jauh lebih besar daripada orang-orang yang sudah tua, mereka yang sudah tua. Dan ini sangat penting karena mereka inilah yang menggerakkan ekonomi, mereka ini yang bekerja keras saat ini, mereka yang nongkrong di Starbucks, yang belanja online dan segala macam, ya itu dari milenial, ya. Makanya sekarang banyak orang cerita soal milenial karena sedang terjadi bonus demografi. Dan bonus demografi akan mencapai puncaknya di 2030, ya. Dan yang terakhir, kan Anda coba lihat ya, ini piramidnya Jepang, ya. Jepang kondisinya Jepang tahun 1950 itu kondisinya mirip sama Indonesia sekarang, ya. Dan Anda lihat sekarang 2005 sudah seperti ini dan sekarang sedang menuju ini. Jadi kalau sekarang Anda pergi ke Jepang, Anda akan lihat lebih banyak orang tua daripada anak muda. Atau Anda pergi ke Eropa, Anda akan lihat lebih banyak orang tua daripada anak muda. Ya, saya pernah tinggal 4 bulan di New Zealand. Ya, awalnya saya nggak ngeh, tapi belakangan setelah 2-3 minggu saya sadar, kok kemana-mana saya ketemunya orang tua. Ke gereja, banyakkan orang tua. Ke pasar, banyakkan orang tua. Ya, kemana-mana banyakkan orang tua.
Anda tahu di Eropa, sekolah itu gratis. Tetapi banyak sekolah tutup, bukan karena nggak ada biaya, sekolah tutup karena nggak ada anaknya. Ya, negara-negara maju, ini ironis ya, negara maju seperti Eropa, Amerika sudah mengalami, ya, makanya Anda lihat presidennya udah 70-an tahun, ya. Negara maju, termasuk Jepang, itu sekarang lebih banyak orang tua daripada anak-anak. Makanya zaman ini adalah zaman Asia, karena sekarang di Asia, China, India, termasuk Indonesia, itu lebih banyak anak mudanya daripada orang tuanya. Dan ini adalah bonus. Ya. Dan yang terakhir, ya, Indonesia diramal, dipercaya akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 terbesar di dunia. Jelek-jelek nomor 5. Kita ini China nomor 1, Amerika nomor 2, India nomor 3, Jepang nomor 4 sekarang ya. Ini data tahun 2019, tahun kemarin dikeluarkan sama IMF ya. Kita sementara ini nomor 7, tapi dalam beberapa tahun ke depan ya, kita akan menjadi nomor 4. Kelihatannya kita lompatnya sedikit, tapi kita melompati Rusia, Jerman, Jepang, notabene mereka negara-negara besar secara ekonomi. Kita sekarang sudah mengalahkan Brasil, Inggris, Perancis, dan sebagainya. Dan sekali lagi, kemajuan suatu ekonomi itu dilihat dari kenaikan di pasar sahamnya. Ya, oke, terima kasih sharing dari saya tentang saham, mengapa perlu investasi saham dibandingkan sama yang lain, dan sebagainya. Ya, waktu saya habis, mungkin kita akan buka dengan sesi tanya jawab. Ya, silakan Pak Adi. Oke, baik. Terima kasih Pak Gun. Oke, teman-teman sekalian. Ya. Yes. Oke, teman-teman sekalian, kita akan buka sesi tanya jawab dan ini sudah ada beberapa yang bertanya. Oke, waktu kita masih ada, waktunya kurang lebih ini 15 menit ya, efektifnya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini pertanyaan yang pertama, apakah boleh nabung saham tapi profil saya konservatif, Pak? Silakan, boleh banget. Boleh banget, ya, tidak ada masalah. Anda mau profil konservatif, Anda mau profilnya semi agresif, mau agresif, boleh, silakan, nggak ada masalah, no problem. Oke. Biasanya jadi, kalau konservatif dia akan pilih saham-saham yang defensif, ya. Sebenarnya kalau nabung saham, kalau Anda nabung saham atau Anda investasi saham, nomor 1 rule-nya Anda harus cari perusahaan yang Anda harus cari keamanan. Kalau yang konservatif itu carinya aman. Nah, biasanya seperti BRI, BCA, Telkom ya, terutama Telkom itu saham-saham defensif ya. Tapi ini Telkom kemarin baru ganti direktur, mungkin ada perubahan. Semoga ya, sehingga membuat Telkom semakin menarik dan harga sahamnya akan naik. Oke, karena saya juga beli saham Telkom juga. Jadi kemarin tuh kenaikannya lumayan, Pak. Iya, lumayan. Gara-gara Erick Thohir mengganti ya, menambah direktur ya, salah satu direkturnya dari Bukalapak. Ya. Oke, baik. Berarti di sini orang konservatif ya, mereka mungkin pilih saham-saham yang memang yang direkomendasikan yang baik ya Pak ya, yang punya fundamental mungkin kuat ya Pak ya. Betul. Oke. Ini ada lagi mau tanya perbedaan jangka waktu antara investasi saham dan trading, Pak. Oke. Di trading sebenarnya trading sendiri punya banyak gaya sebenarnya ya. Ada yang tipe trading swing, artinya dia naik dikit, turun dikit, ya dia udah jual beli di sana. Ada yang tipe momentum, ya yang naiknya maunya spike-nya naiknya 10-15% sehari, ya. Ada yang tipe lebih yang tipe safety atau tipe konservatif, dia biasanya jangka waktunya lebih lama, dia bisa hold sampai 1 bulan, 2 bulan atau bahkan 3 bulan ke atas, tapi keuntungannya bisa 50%, 100%, ya. Jadi trading sendiri punya style, ya. Nah, sorry tadi pertanyaannya apa? Perbedaan jangka waktu antara investasi saham dan trading. Jangka waktu trading itu berapa lama? Investasi itu saham itu berapa lama? Mungkin dari beli sampai dijual mungkin Pak pertanyaannya. Oke, ya. Kalau trading itu bisa per menit, bisa per jam, bisa per hari, ya. Sementara kalau nabung saham, ya, nabung saham sendiri punya 2 aliran, ya. Aliran yang pertama yang suka dibilang kalau Anda sering dengar berita atau mereka suka bikin seminar dan segala macam, ada namanya value investing. Itu alirannya Warren Buffett. Mereka bisa pegang saham di atas 10 tahun. Ya, jadi mereka beli saham dan nunggu sampai 10 tahun. Atau kalau di Indonesia ada yang namanya Lokeng Hong, ya, beli saham salah harga, mereka bisa nahan di atas 10 tahun. Ya. Nah, kalau tipe yang pertama value investing, atau mereka suka menyebut diri fundamentalis. Ya.
Sementara kita di HBC, kita tipe yang aktif trade, aktif investing. Pemilihan saham kita berkisar 6 sampai 24 bulan, ya. Tentunya tergantung sama kondisi. Karena kenapa? Karena kita menyadari bahwa sekarang perkembangan zaman, dunia internet mengubah banyak hal, ya. Sekarang tidak ada zamannya Anda perusahaan besar bisa survive di dunia internet. Sekarang Anda lihat Gojek itu nggak punya armada yang ini, tapi dia memporak-porandakan banyak, mulai dari taksi, ya, ojek pangkalan dan segala macam, itu bisnis yang disruptif, ya. Dan banyak gara-gara internet, ya. Sekarang bank pun, ya, bank yang kuat pun berhati-hati ketika mereka tidak bisa berevolusi, tidak bisa kerjasama dengan internet, karena sekarang pembayaran digital dan segala macam, karena selama sejak COVID ini, pembayaran melalui digital itu naik sampai 300%. Ya. Nah, perubahan dunia sangat cepat, sehingga kalau Anda pegang saham untuk 5-10 tahun, sekarang tidak ada jaminan. Ya, jadi kita lebih condong ke aktif investing, karena kita melihat perubahan, kira-kira kalau sudah 6 bulan, sudah 2 tahun, waktunya jual, kita akan jual. Bahkan sebenarnya kondisi terakhir, ya, kita jual saham saham Unilever, ada member kita cuma pegang waktu sebulan aja, sudah dapat 20%. Ya, karena kondisi yang lagi nggak stabil. Betul sekali. Sekarang ini. Ya. Termasuk saya, Pak, itu. Iya. Pak Adit beli apa, Pak? Unilever, tapi udah dijual. Wah, dapat berapa persen tuh, Pak Adit? Kurang lebih sekitar hampir 20, Pak. Tuh, kan asik toh. 20% dalam waktu 1-2 bulan ya. Betul sekali. Iya, makanya ketika krisis orang pusing, orang bingung cari duit di mana, saham itu sebenarnya, bahkan ada yang bilang saham itu sebenarnya harta karun, ya. Nah, orang tidak tahu bagaimana cara ininya. Nah, kalau Anda pengen cari harta karun, ada 2 yang paling penting, ya. Anda butuh mentor yang pengalaman, dan yang kedua Anda butuh komunitas yang support, ya. Jangan komunitas abal-abal. Oke, next. Ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya, Pak, apa bagus investasi dengan Bitcoin? Oh, ini di luar dari ini, Pak. Mungkin Bapak mau jawab? Ya, Bitcoin itu sebenarnya itu spekulatif, karena sampai sekarang masih terjadi pertentangan, karena Bitcoin itu nggak punya basic fundamental. Ya, kalau misalnya contoh fundamental itu misalnya kalau kita bilang perusahaan, kan kita bisa lihat gedungnya, kita bisa lihat bisnis usahanya, kita tahu manajemennya dipegang siapa, kita tahu hutangnya berapa, asetnya berapa, semua itu ada angka yang real, ya. Sementara Bitcoin itu kan sampai sekarang banyak negara tidak mengakui, karena kalau kita bicara soal mata uang kan harus di-endorse sama pemerintah yang berkuasa, benar nggak? Ya. Sebenarnya aturan awal adalah satu mata uang, setiap negara boleh mencetak uang itu berdasarkan dari cadangan devisa yang dia punya, dari cadangan emas yang dia punya, ya, cadangan emas. Nah, belakangan karena perkembangan teknologi, Anda coba lihat teknologi itu mengubah banyak hal, ya. Sekarang orang sudah tidak lagi berdasarkan seperti itu, karena sekarang Anda lihat, kalau Anda tahu sekarang China sudah mulai mengembangkan pembayaran uang melalui digital, ya, pakai handphone. Ya, sekarang uang semua ada di sini, bahkan pembayaran mata uang semua mulai ada di sini. Ya, ini revolusioner, ya. Bahkan kemarin saya juga baca Facebook sudah mulai mengeluarkan di Brasil, orang bisa bayar pakai WhatsApp, ya. Karena sekarang transaksi sudah banyak online, ya, milenial sukarnya online, itu sekarang sudah bayar pakai WhatsApp. Belum masuk ke Indonesia, baru di launching kemarin, minggu lalu kalau saya nggak salah, di Brasil. Tapi soon it will come. Ya, makanya kalau bank yang tidak siap akan habis. Nah, sementara Bitcoin itu nggak punya fundamental. Pertama, sebenarnya Bitcoin itu bagusnya adalah blockchain-nya. Sebenarnya itu teknologi, ya, teknologi blockchain, dan itu sangat bagus, ya. Pak Siswono pasti tahu di Binus, ya, sekarang lagi mulai pengembangan. Dan itu teknologi masa depan, karena sekarang BCA pun sudah menggunakan teknologi blockchain. Belum semuanya, tapi sudah mulai perlahan-lahan, tapi pasti akan menuju blockchain. Jadi kalau kita bicara Bitcoin, sebenarnya yang saya lebih tertarik itu bukan Bitcoin-nya, karena Bitcoin itu produknya. Saya lebih tertarik sama sama blockchain-nya, itu teknologinya. Karena ke depan saya percaya semua perbankan harus menggunakan teknologi blockchain. Blockchain. Oke. Okay. Buat ke depan akan seperti itu, Pak, ya? Iya. Oke. Oke, sudah terjawab Pak Al Bahar ini, ya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya.
Kalau hanya mampu menyisihkan 300.000 per bulan, apakah cocok untuk beli saham, Pak? Kalau cocok, saham apa yang cocok dan kapan waktu yang cocok untuk keluar? Oke, 300.000 sebulan sudah cukup ya. Kita sekarang, saya punya tim, saya punya staff satu namanya Bulita. Pertama kali dia ikut kita ketika dia masih mahasiswa, semester akhir. Dia setiap bulan dia cicil itu dari dia hemat uang jajan, beli gorengan, es teh manis dan segala. Dia hemat uang jajan setiap bulan dia sisihkan untuk beli saham ya. Kadang-kadang bahkan tidak setiap bulan, kadang-kadang karena uangnya nggak cukup ya, bisa cuma karena dia bukan tinggal di Jakarta, waktu itu dia mahasiswa di Malang ya, daerah Malang. Jadi beda sama di Jakarta. Jadi dia untuk menyisihkan untuk 100.000 aja dia harus cicilin uang belanja dan segala macam. Ya, jadi tapi dia selalu setia, selalu disiplin, dia bisa beli saham. Ya, dulu ada beberapa saham yang dia di bawah 100.000. Ya, tadi misalnya saya kasih contoh, harga yang di bawah 300.000 itu misalnya ada S Hardware, itu salah satu saham yang bagus. Atau misalnya Sido, ya Sido muncul, ya yang jual West tolak angin, ya karena tolak angin sekarang orang lebih sadar kesehatan. Jadi salah satu saham yang bisa Anda lihat cukup bagus untuk investasi adalah kesehatan, ya saham kesehatan. Kalbe, saya nggak tahu harga Kalbe berapa. Telkom itu teknologi, sekitar harganya kalau nggak salah terakhir 300-an ribu ya, Telkom. Ya kurang lebih, ya masih bisa. Ada beberapa saham yang bagus kok di bawah 300.000. Masih bisa ya Pak ya? Okay. Masih cukup. Tentunya kalau bisa lebih, ya lebih baik. Ya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah beli saja saham mumpung turun atau siapkan dana darurat tapi kesempatan beli saham murah hilang gitu Pak? Wah, nanti ini beda aliran nih antara kita sama BC sama Ivek ya. Kalau bisa dua-duanya ya. Oh, tadi juga menjawab pertanyaan tadi, kapan saatnya beli, sekarang saatnya beli, kapan saatnya jual. Nah, harus lihat kondisi ekonomi, perkembangan ekonomi, dan segala macam. Ya. Tentunya kalau di zaman sekarang, kondisi sekarang, dana darurat sangat penting, ya karena kita tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Saya percaya kita semua pengen cepat berakhir, tetapi clue-nya saya ingin kasih tahu, selama vaksinnya belum ketemu, maka kemungkinannya ini masih bakal lama. Ya, saya kemarin ada nonton YouTube, dikasih tahu teman, ada salah seorang pembicara, dia founder dari Mount Elizabeth di Singapura, dia seorang dokter, seorang pakar, dia bilang COVID ini nggak bakal cepet, ya, nggak bakal cepet. Kemungkinannya pertama adalah harus tunggu sampai vaksinnya ketemu, itu yang pertama. Setelah vaksin ketemu, harus diproduksi massal. Itu produksinya bukan hanya 1.000, 2.000, jutaan bahkan miliaran. Kan jumlah penduduk dunia sekarang 7 miliar lebih, hampir 8 miliar. Dan kalau itu bentuk vaksinnya adalah harus disuntik, bukan tablet, harus disuntik, Anda harus bayangkan, ada 7 miliar manusia yang harus disuntikin satu-satu, itu nggak bisa sehari, 2 hari, nggak bisa sebulan, 2 bulan, itu bisa 1-2 tahun minimal. Jadi, kondisi sekarang Anda harus siapkan dana cadangan, emergency fund, dan kalau bisa ya ada uang buat Anda menabung saham, beli saham. Sedikit nggak apa-apa, 1 atau 2 nggak apa-apa, daripada nggak ada. Semoga menjawab Adit. Oke, ya. Saya pikir sudah terjawab itu ya. Ya. Ya, namun kita juga perlu tahu juga fundamental kelola uang dengan baik ya. Memang kita perlu punya dasar itu mind wealth yang tadi kita bahas juga gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana meyakinkan bahwa saham yang saya beli itu biasanya saya pertahankan untuk jangka waktu panjang atau saat harga naik harus segera saya jual. Nah, kelihatannya beliau mau tahu ini dari Bu Melina ya. Lalu karena saya merasa kalau saya tipe orang yang takut dan ragu-ragu, jadi sejauh ini saham-saham yang saya beli jadi saya investasikan untuk jangka panjang. Nah, ini kapan buat jual, kapan buat belinya nih Pak? Ya, terima kasih. Saya rasa jawabannya adalah Anda harus punya mentor yang punya pengalaman, yang bisa memberitahu. Karena saya nggak bisa melihat masa depan, ya. Karena seringkali ya ditanya, Pak, kapan saatnya jual? Ya, saya mana tahu, saya bukan Tuhan. Yang tahu kapan dia naik dan kapan dia turun, itu hanya Tuhan. Nah, kadang-kadang kita suka berkelakar ya.
hanya Tuhan sama dukun. Ya. Nggak ada yang tahu kapan bisa dijual, ketika ekonominya baik dan sebagainya. Nah, kesalahan yang umum terjadi adalah buat pemula itu mereka berani rugi tapi tidak berani untung. Nah, itu yang jadi kesalahan fatal, ya. Pemula itu dia baru lihat naiknya 5%, dia udah buru-buru jual karena takut rugi. Tapi ketika harga saham yang dia beli turun, dia bilang, ah udahlah nggak apa-apa lah, gue invest, gue tahan aja. Mereka kesalahan terbesar, salah satu kesalahan terbesar pemula ketika mereka terjun di pasar saham adalah mereka berani rugi tapi tidak berani untung. Ya, padahal seharusnya kalau Anda ingin mencari keuntungan di saham, Anda harus berani untung. Kan kalau bisnismen mau untung sebesar-besarnya, rugi sekecil-kecilnya. Ya, jadi begitu kalau turun, terutama kalau Anda trader, ya, begitu dia turun, Anda cepat-cepat jual. Itu kalau Anda trader. Tapi kalau Anda investor, selama itu perusahaan bagus, ya, ketika dia turun, Anda beli lagi. Supaya Anda bisa average down. Makanya kemarin misalnya contoh ya, di BRI turun, beli. Atau kemarin ICBP, ya, Indofood, gara-gara dia beli salah satu perusahaan mie instan terbesar di dunia, dia sahamnya sempat turun. Ya, orang pada ketakutan, ini saham Indofood, ya, ICBP kok turun banyak. Saya bilang beli. Ya. BCA turun dari 30-an ribu, turun sampai 22 ribu. Orang pada ketakutan, nih Pak bisa sampai berapa nih, bisa 10 ribu nggak? Saya bilang, udah 20 ribu, beli. Udah saatnya ya, belinya cicil, tapi jangan semua duitnya, karena kita nggak tahu besok naik apa turun. Ya, kita bukan Tuhan. Kalau saya tahu besok naik bisa turun, saya kaya raya. Ya, tapi at least kita bisa ada pengamannya. Ya, never put all your eggs in one basket. Jangan pernah menaruh seluruh telur Anda dalam sebuah keranjang. Diversifikasi is the best. Ya. Oke, berarti di sini perlu ada mentor untuk dapat input kapan jual, tahan berapa lama, gitu ya Pak ya? Betul, Anda perlu punya mentor dan punya komunitas yang baik yang memang mensupport. Ya, sebenarnya kita dari HBC dan Efek juga kita menyediakan kalau Anda pengen tanya setelah sesi ini selesai, Anda pengen tahu lebih lanjut tentang saham dan sebagainya, mungkin Anda bisa menghubungi dari teman-teman di FinEdu, mungkin kita bisa bikin satu grup untuk tanya jawab lebih lanjut tentang saham. Ya, we are willing to share and willing to untuk bisa membantu Anda. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pandangan Bapak terhadap ekonomi Indonesia itu ke depan? Ada isu-isu apa aja yang perlu kita waspadai terkait investasi di saham, Pak? Gitu. Jadi mengapa saham-saham infrastruktur itu mendapat tekanan? Nah, ini pertanyaan ada 3 sebenarnya, ini borongan nih, Pak. Jadi mungkin Bapak dapat jawab dulu bagaimana pandangan Bapak terhadap ekonomi Indonesia ke depan, Pak? Ekonomi Indonesia sangat bagus, ya. Sebenarnya yang harus Anda perhatikan adalah yang sekarang terjadi itu masalah COVID, itu masalah kesehatan, masalah health. Sementara ekonomi itu hal yang berbeda. Ya, cuma kalau ini di close down ya dan segala macam terlalu lama ya, Anda lihat selama 3 bulan ekonomi itu lumpuh ya. Ini baru bulan Juni baru pelan-pelan dibuka ya. Semoga tidak ada yang kedua. Tetapi secara fundamental ekonomi Indonesia baik-baik aja. Indonesia oke. Cuma kalau ditutup terlalu lama itu akan mempengaruhi ekonomi yang cukup parah. Akan bisa terjadi resesi, pengangguran yang besar, orang jadi jatuh miskin dan segala macam. Tetapi so far memang kita mengalami penurunan ekonomi, tetapi so far sejauh ini kita belum parah, ya, kita belum krisis. Kalau Anda lihat beberapa negara seperti Singapura bahkan mereka sudah masuk krisis, ya. Amerika juga masuk krisis, masuk resesi maksud saya. Resesi artinya pengangguran meningkat drastis, harga naik mulai gila-gilaan, ya, dan sebagainya. Ekonomi kita masih tenang-tenang aja. Anda coba lihat ya di luar. Anda pergi ke pasar, ya, mall sudah bentar lagi buka dan sebagainya, everything still okay, ya. Memang ada orang-orang yang terdampak secara langsung, mereka kehilangan pekerjaan dan sebagainya, tapi secara umum ekonomi Indonesia masih bagus, ya. Ke depan Indonesia juga akan tetap bagus, ya. Saya masih optimis selama pemerintahan Pak Jokowi so far, ya, sampai 2024. Saya masih sangat optimis. Tapi kalau untuk short term, ya, gejolak ekonomi global itu akan bergejolak, ya, karena Anda baca berita, karena tahun ini ada pemilu di US, ya, di Donald Trump,
siapa tahu mau diganti dan sebagainya. Kemudian ada ketegangan antara India sama China, ya. Kemudian Korea Utara sama Korea Selatan mulai juga bersih tegang, ya. Kalau terjadi perang dan sebagainya, ekonomi akan memburuk secara global. Tapi kondisi internal Indonesia, we are okay. Ya, semoga bisa menjawab Adit. Oke, baik. Berarti kondisi Indonesia ini memang baik-baik saja, maksudnya tidak separah negara lain ya Pak ya? Iya, kita masih jauh lebih baik. Ya, bahkan kalau di Asia, kita ekonomi Cina sudah negatif, kita masih lebih baik. Ya, kemungkinan terburuk kemarin saya baca Menkyu bilang, ya kita akan pertumbuhan ekonomi kita tahun ini 0. 0 masih lebih baik daripada negatif. Ya, China sudah negatif, ya beberapa negara besar sudah negatif. Kita masih 0, masih oke. Ya, life still goes on. Oke, baik. Nah ini kalau kita lihat itu saham-saham perusahaan infrastruktur itu dapat tekanan yang sangat luar biasa itu akibat dampak COVID-19 dibandingkan sektor lain, Pak. Apakah saham infrastruktur itu masih menarik untuk dibeli pada saat ini, Pak? Ya, tergantung jangka waktu. Kalau Anda bicara 5-10 tahun, sangat menarik. Tapi kalau Anda bicara 1-2 tahun, ya pasti sangat tertekan. Ya, karena kenapa? Karena pemerintahan Jokowi sangat menekankan infrastruktur, sehingga di tahun awal itu Jasa Marga, PT PP, dan segala macam itu disuruh sama Jokowi untuk bangun. Nah, pembangunan kan butuh biaya, apalagi infrastruktur butuh biaya yang sangat besar. Sehingga secara neraca keuangan, kasnya itu habis atau mulai menipis sangat besar. Sementara kita semua tahu infrastruktur hari ini bangun, tahun depan aja belum tentu jadi. Tol itu dibangun berapa tahun, ya. Udah jadi pun, sekarang contoh ya Trans Jawa, udah jadi pun belum tentu rame, perlu waktu. Nah, infrastruktur ini perlu waktu yang cukup panjang. Ya. Jadi kalau Anda bicara 5-10 tahun, dia pasti akan naik. Tapi kalau Anda bicara 1-2 tahun, dia belum akan naik. Ya. Saat ini kalau Anda mau beli, beberapa bidang yang bisa Anda beli, yang pertama perbankan, yang kedua kesehatan, health food, Kalbe, dan segala macam. Kemudian consumer seperti Indomie, ya karena kalau orang lagi krisis makannya Indomie, ya, ya itu beberapa bidang yang bisa Anda perhatikan. Tapi kalau untuk infrastruktur, properti itu masih lama. Meskipun kemarin BI mengumumkan penurunan bunga BI ya, meskipun itu udah diturunkan jadi 4,25%, tapi itu tidak akan langsung berdampak karena perbankan biasa butuh waktu sekitar 6 bulan minimal. Biasanya yang turun duluan deposito, ya. Tapi kalau kredit perumahan itu biasa di atas 6 bulan baru akan turun. Ya, semoga menjawab Pak Adit. Oke, baik. Terima kasih Pak Kun. Oke, teman-teman sekalian, ini mohon maaf waktunya sangat terbatas dan sebetulnya kita sudah ada di penghujung acara gitu ya. Mungkin nanti kalau memang perlu diadakan untuk sesi lanjutan ya teman-teman dapat bergabung di WA group yang nanti saya akan informasikan gitu.